Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam Renungan Harian. Bagaimana kabar berari? Semua sehat, semua bahagia? Harus dong, yang pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ketika kami boleh menginjakan kehidupan kami di bulan baru, di bulan yang kembali dapat buat kami lebih semangat, dan kiranya juga Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan semangat bagi kami, sehingga di dalam setiap musim kehidupan kami dapat melampaui hal-hal yang tidak terduga. Dan saat ini Tuhan, kami hendak disemangati oleh firman-Mu. Kiranya firman Tuhan tetap menjadi pedoman dalam kami menapaki hari demi hari. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari 1 Petrus 2 1 Petrus 2 ayatnya yang keempat sampai dengan 10. 1 Petrus 2 ayat yang keempat sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya padanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbagilah kita dari yang baca, mereka menerapkan, merefleksikan, dan menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah di antara kita yang pernah merasakan sebuah diskriminasi tentang diskriminatif tentang agama atau tentang keberbedaan? Ataukah adakah di antara kita yang pernah mengalami sebuah ejekan atau makian karena berbeda dari sisi agama? Ada pernah? Ya, saya pun pernah juga merasakan hal tersebut. Saya ingat betul ketika sebelum saya masuk di dalam dunia pelayanan gereja, ketika saya masih kuliah, banyak teman-teman saya juga mengatakan, "Oh, kamu ngapain sih? Sekolah pendeta, sok suci banget. Emang setiap orang Kristen harus ya sekolah pendeta? Ah, gimana sih? Bla 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 bla. Ih, dasar orang Kristen." Dan ada banyak sekali hal-hal yang pernah saya alami ketika selama hidup saya adalah orang Kristen. Ada banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan, di luar ekspektasi. Namun dengan begitu ya saya biasa saja, tidak saya anggap dengan sebuah amarah, tidak saya anggap dengan sebuah emosional, tapi justru saya bawa di dalam doa dan saya mewujudkan cinta kasih saya kepada banyak orang. Saya berikan yang terbaik, saya berikan hal-hal yang memang seharusnya saya berikan sebagai umat-umat Allah. Dan lambat laun akhirnya
mereka mengerti, oh iya ternyata orang Kristen tidak semuanya jelek ataupun hal-hal lain lah yang pernah mereka pikirkan. Dan juga saya juga pernah merasakan hal yang demikian ketika saya sudah berada di Gunung Kidul, di Wonosari tempat saya tinggal ini, di daerah Pastori. Tapi ketika saya dapat melebur bersosial dengan tetangga, dengan orang-orang sekitar, wah saya kira Pak Pendeta adalah sosok yang sangat sombong. Pak Pendeta sebagai orang Kristen nggak mau berkumpul dengan lain, kita kami salah tangkap dan sebagainya. Ketika kita berani meleburkan diri, berani bersosialisasi, berani berbuat baik, berani memberikan kasih kepada sesama, apa yang telah diteladani oleh Yesus kita berikan, maka ya percayalah akan banyak orang yang akan terbuka matanya bahwa kita sebagai orang Kristen adalah orang-orang yang baik, tidak buruk. Dan firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita. Sekalipun kita dihina, diejek, direndahkan, tetapi kita adalah umat pilihan Allah. Di ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sudah jelas, kita adalah umat-umat pilihan Allah, pilihan Tuhan yang luar biasa dahsyatnya. Jika masih banyak orang di luar sana yang menghina kita, mendiskriminasi dan sebagainya, mengejek, ya sudah, kita biarkan aja, kita berikan yang terbaik. Apa yang telah Tuhan ajarkan pada kita terapkan juga. Nantinya mereka akan sadar. Walaupun demikian, Tuhan Yesus juga ketika mengawali karirnya, mengawali sebuah berpelayanannya, ia pun juga merasakan hal demikian. Mengalami itu, merasakan penolakan, dihina, dicaci maki, diludahi, sehingga ia mati pun di kayu salib harus dengan keadaan yang menderita. Yesus adalah Tuhan kita, pernah merasakan demikian. Tapi pada akhirnya ia membuat sebuah karya penebusan, pembebasan, keselamatan yang saat ini boleh kita rasakan karena kita adalah umat-umat terpilih. Dan maka dari itu firman Tuhan hari ini mengajak kita, ketika kita adalah umat-umat yang terpilih, mari kita nyatakan iman kita nyatakan kasih Tuhan, sehingga firman Tuhan betul-betul dapat melebur di sekitar kita, di sekeliling kita, dan setiap orang merasakan kasih yang berasal dari Tuhan Yesus. Dan saat ini kita yang telah dipilih secara utuh oleh Tuhan, masihkah kita menomor duakan Tuhan ketika berkat Tuhan terus mengalir? Kiranya kita tetap mengingat Tuhan. Seperti apapun musim kehidupan ini, senang, sedih, susah, sakit, tetaplah nyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Maha Besar, karena kita adalah umat-umat terpilih. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang begitu indah. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami adalah umat-umat terpilih yang telah Kau pilih untuk merasakan keselamatan, untuk merasakan kasih-Mu yang begitu tulus. Kiranya Tuhan kami juga dapat menebarkan kasih kepada sama, sehingga kasih-Mu yang telah Kau berikan kepada kami dapat kami berikan secara utuh, secara luas kepada siapapun yang membutuhkan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menjamah mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka semangat. Kiranya cinta kasih-Mu dapat menyembuhkan mereka, menguatkan mereka di dalam sakit penyakitnya. Kiranya juga Tuhan yang senantiasa mendampingi keluarga-keluarga yang mendampingi orang-orang sedang sakit. Kiranya Tuhan memampukan mereka sehingga ketika merawat keluarga sedang sakit, mereka pun juga dapat dipulihkan secara semangat, sehingga betul-betul memberikan cinta kasih-Mu untuk merawat orang-orang yang sakit. Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kami, yang senantiasa memberikan kami berkat yang berkecukupan. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Kita berjumpa lagi dengan hari yang berikutnya. Dadah.
Tuhan Yesus berkati.